أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ختم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua. Hingga saat ini kita sama-sama masih dapat melaksanakan satu kewajiban kita sebagai umat muslim, yakni melaksanakan sholat Jumat. Teriring doa semoga seluruh rangkaian amalan ibadah, baik yang sudah maupun yang akan kita lakukan, semoga senantiasa diterima dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, yang telah membawa umatnya dari zaman kemusyrikan hingga menuju tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga dengan kita memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah, tentunya bukan hanya sekedar kita membaca akan salawat itu saja, akan tetapi kita iringi juga dengan menjalankan syariat dan sunnah-sunnah yang sudah diajarkan oleh baginda Rasul. InsyaAllah di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafa'atul uzma dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari atas mimbar ini Al-Faqir berwasiat khususnya kepada diri Al-Faqir dan umumnya kepada seluruh jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan kita menjalankan apa yang sudah Allah perintah, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi, meninggalkan apa yang telah Allah larang, agar kita mendapatkan kebahagiaan di dunia dan keselamatan di akhirat. Hingga pada akhirnya semoga Allah kumpulkan kita bersama-sama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, satu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu kemudian Rasulullah memberikan satu pertanyaan kepada para sahabat yang hadir pada waktu itu. Kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang muflis itu? Siapa orang yang bangkrut itu? Lalu kemudian para sahabat menjawab, faqalu al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Para sahabat menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut itu adalah mereka yang tidak memiliki dirham atau uang, dan mereka yang tidak memiliki harta benda.
Itulah orang yang bangkrut menurut kami, kata para sahabat. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tentu jikalau pertanyaan ini dilontarkan kepada kita pun jawabannya sama. Orang yang bangkrut, yang tidak punya uang, yang tidak punya harta benda, itulah orang yang bangkrut menurut versi kita. Pun begitu para sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah. Akan tetapi bukan itu yang Rasulullah maksudkan. Faqala, lalu kemudian Rasulullah bersabda, innal muflisa min ummati yaumal qiyamati bisalatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat nanti, mereka yang membawa pahala salat mereka. Dan pahala salat ini bukan hanya salat yang wajib saja, termasuk pahala salat sunnah duha, tahajud, tarawih, dan pahala salat sunnat yang lainnya. Dan tentunya jika sudah berbuah pahala, ini amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bawa pahala salat mereka, wasiyamin, dan juga membawa pahala puasa mereka, siam mereka. Dan juga pahala puasa ini bukan hanya puasa yang wajib saja, akan tetapi dia membawa pahala puasa sunnah mereka. Wa zakatin, dan mereka membawa pahala zakat mereka. Dan tentunya pahala salat, pahala puasa, pahala zakat ini adalah amalan yang berbobot, yang tentunya sudah berbuah pahala yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka bawa semua ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ti qad syatama hadza, akan tetapi beriringan dengan itu juga datang mereka membawa dosa. Ada orang yang pernah dia caci dan dia maki, ada orang yang pernah dia tuduh, ada orang yang pernah dia fitnah. Wa akala mala hadza, dan juga mereka pernah memakan harta dengan cara yang zalim, harta yang bukan haknya diambil. Wa safaka dama hadza, dan dia pernah menumpahkan darah, pernah membunuh orang dengan alasan yang tidak jelas. Wa daraba hadza, dan dia pernah memukul orang lain. Faya'ba hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka akan diberikan kepada orang yang dizoliminya itu sebagian daripada kebaikannya. Pahala orang itu diberikan untuk orang yang pernah dia zolimi. Pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya diberikan. Orang yang pernah dia fitnah, orang yang pernah dia zalimi, orang yang pernah dia ambil hak hartanya, yang pernah dia bunuh dan lain sebagainya, diberikan pahalanya untuk mereka. Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih, jikalau kebaikannya sudah habis sebelum semua tanggungannya terbayar, ukhidha min khotoyahum faturihat alaih, maka diambil dosa-dosa orang yang pernah dia zolimi dan kemudian dibebankan kepadanya. Sudah pahalanya habis, dosa orang yang pernah dia zolimi masih banyak, ternyata pahalanya tidak cukup lagi untuk membayar semua kezoliman-kezoliman yang pernah dia lakukan. Maka dosa orang yang pernah dia zolimi ditimpakan kepadanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Summa turiha finnar, lalu kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Ini yang dimaksud orang yang bangkrut versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, maka yang harus kita lakukan
melaksanakan ibadah kepada Allah bukan hanya sekedar melakukan ibadah, akan tetapi menjaga amalan ibadah itu agar tidak rusak. Ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Jikalau kesalahan kita kepada Allah, sebesar apapun dosa dan kesalahan kita, sebanyak buih di lautan, jika kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan maafkan, pasti Allah akan ampuni, karena Allah yang Maha Pemaaf, Allah yang Maha Pengampun. Akan tetapi Allah tidak mau, Allah belum mau memaafkan dosa seorang hamba apabila ada orang yang dia zalimi belum memaafkannya. Allah belum mau memaafkan itu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pelihara lisan kita, pelihara tingkah laku kita, pelihara hubungan kita dengan sesama manusia, dengan tetangga sahabat kita, dengan orang-orang yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Khawatir ada orang-orang yang tersakiti dengan lisan kita, khawatir ada orang-orang yang tersakiti dengan kelakuan kita. Maka jaga hubungan kita sesama manusia. Mudah-mudahan Allah pelihara diri kita dari semua kelakuan-kelakuan yang buruk. Allah jaga hati kita agar terhindar dari kotoran dan penyakit hati. Mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah dan Allah masukkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala, bertemu bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.